Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Saya ucapkan selamat berakhir pekan. Semoga apapun aktivitas yang kita lakukan hari ini adalah aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat. Dan seperti biasa ketika akhir pekan, kegiatan saya tidak akan jauh-jauh dari merawat tanaman. Hari ini secara khusus saya melakukan pruning tanaman hias. Dan apakah yang dimaksud dengan pruning? Untuk teman-teman yang hobi berkebun dan biasa menanam serta merawat tanaman hias, pasti sudah familiar dengan istilah pruning ini. Tapi mungkin buat sebagian teman-teman yang lain, ada yang belum mengetahuinya. Pruning adalah pemangkasan tanaman, berupa pemotongan bagian dari tanaman, bisa berupa batang atau daun, dengan tujuan sebagai berikut. 1. Untuk merangsang pertumbuhan tunas dan pucuk-pucuk baru. Kedua, membuang bagian tanaman yang sudah kering, layu, atau berpenyakit. Ketiga, menjaga kerimbunan dan ketinggian tanaman agar tidak terlalu rimbun atau terlalu tinggi. Keempat, menjaga agar tanaman tetap rapi sesuai bentuk yang diinginkan. Yang sedang kita lihat saat ini adalah bunga Epicea bludru coklat. Usianya sudah kurang lebih 3 tahun sejak saya tanam dan saya rawat, sehingga sulur-sulurnya juga sudah sangat panjang, sudah menjuntai panjang ke bawah, dan juga sangat rimbun. Jadi saya harus segera memangkasnya. Hari ini saya pruning sulur-sulur yang panjang menjuntai ke bawah ini saya potong. Meskipun tentu saja dengan sangat sayang, sangat berat hati. Untuk bisa rimbun seperti ini, untuk bisa panjang menjuntai seperti ini, saya harus menunggu 3 tahun. Tetapi kalau dibiarkan terlalu rimbun dan terlalu panjang, selain kelihatannya tidak rapi, juga sepertinya tanaman ini akan terlalu berebut nutrisi. Jadi tanaman induk yang di atasnya berebut nutrisi dengan anak-anaknya yang sudah menjuntai panjang ke bawah. Nah, akhirnya jadi pendek seperti ini, dan ini sulur-sulur yang sudah saya potong. Saking rimbunnya bisa setumpuk seperti ini. Dan yang ini adalah sama juga dengan yang tadi, yaitu bunga epicea. Hari ini saya pruning juga karena sudah banyak daun-daunnya yang kuning dan layu. Yang selanjutnya bunga yang saya pruning adalah bunga Syngonium. Dan ini adalah bunga kupu-kupu hijau. Yang selanjutnya adalah bunga krokot berwarna kuning. Nah, ini penampakan bunga epicea setelah dipruning menjadi lebih rapi. Meskipun pendek, nanti juga sekitar sebulan 2 bulan lagi juga pasti akan sangat rimbun lagi, dan sulur-sulurnya juga akan muncul kembali panjang. Dan yang ini adalah bunga iris yang saya pruning hari ini. Nah, ada lagi bunga krokot, berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi warnanya kuning, kalau yang ini adalah berwarna merah. Nah, ini juga sama, bunga krokot ini saya pruning hari ini karena sudah banyak tangkai-tangkai dan batang-batang yang kering. Bunganya cantik ya teman-teman, warna pink, keungu-unguan. Nah, ini juga alocasia saya pruning karena daunnya sudah ada yang kuning dan layu. Nah, ini dia bunga Syngonium batik. Saya pruning karena sudah muncul sulur-sulur yang menjuntai ke bawah. Saya potong seperti ini, jadi nanti hanya akan ada daun-daun yang
merupakan induknya saja. Nah, yang bunga oksalis atau kupu-kupu batik ini, lihat banyak sekali daun-daunnya yang sudah menguning dan ini harus segera di-pruning. Kalau tidak akan terlihat merusak pemandangan dan merusak penampilannya. Daunnya banyak sekali, jadi cara pruningnya tidak harus digunting juga tidak apa-apa. Kita petik-petik saja satu persatu memakai tangan. Tidak harus digunting karena mudah. Dan sebenarnya juga ini sudah bisa rontok sendiri, cuma supaya kelihatan lebih bagus harus segera dipetik-petikin. Jangan menunggu rontok sendiri. Yang ini saya lupa namanya teman-teman, tapi lihat tuh. Daunnya sudah ada yang kering, ada yang layu, dan hampir membusuk. Jadi supaya tidak mengganggu dan kelihatan rapi harus di-pruning juga. Nah, setelah di-pruning kelihatan rapi dan cantik ya. Nih, yang selanjutnya adalah bunga sirih gading. Lihat teman-teman, waduh sampai menjuntai kemana-mana, kelihatan tidak terawat. Dan ini sebenarnya harus dari jauh-jauh hari harus sudah di-pruning tapi baru sempat hari ini. Nah, setelah di-pruning kelihatan lebih rapi, yang menjuntai ke bawahnya sudah dipotong. Nah, ini adalah bunga iris yang tadi. Sama ini juga ada sulur-sulurnya dan daun-daunnya juga banyak yang sudah kering dan menguning. Jadi hari ini termasuk tanaman yang harus dipangkas atau di-pruning biar kelihatan rapi, sehat, dan merangsang tunas-tunas baru. Tidak ketinggalan sirih gading yang digantung juga karena sudah menjuntai panjang-panjang ke bawah seperti ini dan juga banyak daun-daun yang kuning, termasuk bunga yang hari ini saya pruning juga. Jadi yang sudah menjuntai ke bawah ini saya potong sebatas pot. Jadi meskipun kurang rimbun tetapi kelihatan rapi. Tak ketinggalan bunga aglonema bigroy juga harus di-pruning. Lihat teman-teman, daunnya gosong dan bolong-bolong. Selain merusak pemandangan juga sepertinya akan busuk, jadi harus segera di-pruning. Nah, ini juga bunga aglonema yang daunnya sudah menguning, kering. Meskipun hanya satu daun, tetapi mari kita pruning. Nah, itu tadi teman-teman bunga-bunga yang saya pruning atau pangkas hari ini. Sekian saja dulu dan semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.